sahabat Kemas.com, balik lagi sama saya Servina Vivien Saya Anggita Fianini dalam obrolan newsroom. Wow, kita mengawali hari Senin ini dengan berita yang misterius nih ternyata, Kak Anggi. Misterius sekali. Misterius banget ya. Belum terkuak sampai hari ini. Betul. Jadi seorang pria bernama Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman sebuah klinik di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin ini, Kamis kemarin ini. Nah, Sutrimo ini diduga kepala rumah tangga di rumah dinas mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang sempat dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring begitu. Namun setelah sampai di rumah sakit nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia gitu setelah sampai di rumah sakit Taman Puring itu. Nah, dan ada beberapa hal yang janggal nih ternyata dari kasus ini ya. Pertama, bangunan dari Morden Klinik itu, tempat ditemukannya Sutrimo, memang sudah terbengkalai. Betul, gitu. Dari info warga sekitar, kliniknya sudah lama nggak beroperasi gitu, Vivian. Terus menurut pantauan dari Kompas.com, gerbangnya tertutup rapat, halamannya dipenuhi daun kering, rumput-rumput liar, sementara di bagian bangunan depannya tuh tampak udah mengalami kerusakan, plafonnya rusak gitu-gitu. Oke, nah kemudian ada kejanggalan lainnya nih. Ketua RT setempat mengaku baru mengetahui korban meninggal setelah kasus ini ramai malah di media. Jadi memang ketika viral di media itu baru akhirnya tahu. ketahuan ya. Betul. Nah, karena pada saat kejadian ia hanya menerima informasi bahwa ada seseorang yang pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit sehingga menganggap peristiwa itu tuh udah selesai. Ini pingsan aja dibawa ke rumah sakit dan udah itu doang. Ternyata dia baru mengetahui kalau korban itu yang ditemukan itu meninggal dunia ternyata dari media gitu. Nah, dan bahkan di hari yang sama saat melintasi lokasi klinik, kondisi pun juga disebut sudah terlihat kembali normal gitu tanpa ada hal yang mencurigakan ya. Iya betul. Nah 3 hari setelahnya, setelah kejadian ini, Polda Metro Jaya baru melakukan olah TKP secara menyeluruh. Penyidik membawa sejumlah barang bukti, mulai dari bantal, dokumen, botol plastik, hingga sepeda motor yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, kalau sampai saat ini ya, polisi ini masih menyelidiki penyebab kematian dari Sutrimo sendiri gitu, termasuk alasan kenapa ia akhirnya berada di klinik yang sudah lama tidak beroperasi tersebut. Betul. Gitu. Penyidik juga masih mengumpulkan keterangan nih dari berbagai pihak, mulai dari keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, hingga saksi lain yang mengetahui peristiwa ini gitu. Nah, makanya untuk mengetahui kondisi lebih lanjut ya terkini di lokasi seperti apa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas.com. Di sini ada Zaki Nur Cahyo. Halo Zaki. Oke, mungkin kita masih proses koneksi ya ini ya, Kak Anggi. Oke, halo Zaki. Ya, oke, sudah terdengar Zaki. Zaki, bisa diceritakan bagaimana nih update olah TKP pada hari ini? Apakah ada barang bukti yang ditemukan lebih baru lagi? Selamat sore sahabat Kompas.com dan juga teman-teman di studio, bahwa hari ini memang ada olah TKP lanjutan yang dilakukan di klinik Morden yang diduga memang dimiliki oleh salah satu pejabat yang baru-baru ini ditahan di KPK. Kemudian tadi olah TKP lanjutan dilakukan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam. Jadi memang olah TKP tadi berfokus untuk meriset ataupun mencari barang bukti lain yang memang telah ditemukan pada hari Minggu malam. Seperti itu Vivian dan Anggita. Oke, Zaki, mungkin bisa diceritakan kembali nih soal titik penemuan korban, ada di dalam klinik atau di luar klinik gitu, Zaki? Baik, terkait penemuan korban atas nama Sutrimo, memang berdasarkan informasi yang saya dapat, dia ditemukan tergeletak di area halaman klinik. Jadi kalau boleh saya sedikit gambarkan, di depan pintu klinik itu ada sebuah taman halaman. Sehingga kita jadi bisa melihat di dalam itu, kemudian kita oleh aktivitas di wilayah tersebut. Jadi
Jadi memang Sutrimo tidak ditemukan, tidak sadarkan diri atau tewas di dalam klinik. Begitu, Vivin dan Anggita. Oke, apakah Zaki sendiri mendapatkan informasi bagaimana kondisi korban Sutrimo ini ketika pertama kali ditemukan? Ya, memang tadi saya sempat berbincang dengan salah satu saksi yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi. Saya bertanya pada salah satu juru parkir yang memang dia sedang menjalankan aktivitasnya di seberang klinik tersebut. Berdasarkan keterangannya di sang juru parkir tersebut, memang menurut penglihatan beliau, Sutrimo ini ditemukan dalam keadaan kulit berbusa. Tapi dia tidak mengetahui apakah memang sejak awal ditemukan Sutrimo memang sudah berbusa mulutnya atau memang setelah beberapa detik atau beberapa menit ditemukan tergeletak di halaman klinik mortem tersebut. Tapi memang saksi ini tidak menjelaskan lebih detail karena dia tidak berani untuk mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Dan informasi itu didapatkan saksi dari seseorang yang memang melihat secara dekat kondisi Sutrimo saat pertama kali. Oke, Oke, baik. oke baik. Zaki, lalu soal penemuan motor korban di klinik gitu. Motornya ada di bagian dalam halaman atau di pinggir jalannya gitu, Zaki? Ya, kalau ada yang melihat footage itu ada pagar. Nah, jadi motor itu tepat berada di belakang pagar. Di tangan informasi yang saya dapat di lokasi, memang kebetulan pada hari itu, di hari kematiannya pada hari Kamis minggu lalu, itu memang sedang berada di klinik. Dan motor berjenis yang jauh di lokasi ditemukan Sutrimo. Begitu. Zaki, sepertinya ada kendala teknis di ini deh, Suara sinyal TWS-nya ya. Apakah mungkin boleh mungkin di TWS-nya dilepas iya dulu, dilepas di aja. disconnect dulu TWS-nya, Zaki, biar kita bisa mendengar suara Zaki lebih jelas. Oke, jadi tadi penjelasan dari Zaki Mm-mm, memang sudah ada ya, sudah motor ada. itu terparkir di depan pagar Di depan begitu. pagar. Iya, baik. Oke, sambil kita menunggu Zaki, tadi Zaki juga memberikan informasi bahwa memang ada saksi mata ya. Olah Mm-mm, TKP sudah dilakukan mm-mm. dari 3 hari pasca dari kejadian Ditemukannya ditemukannya korban. Sutrimo Mm-mm. ini. Kemudian juga kalau misalnya tadi Zaki menyampaikan ada saksi ya. Ada saksi. Saksi yang berada di sekitar daerah Morden Klinik Mm-mm, tersebut mm-mm, mm-mm. begitu. Dan memang Morden Klinik ini juga sudah tidak Mm-mm. beroperasi. Sudah tidak Oke, beroperasi, betul. halo Zaki. Halo, apakah suara saya lebih terdengar lebih baik? Oke, ya Iya. sudah lebih terdengar Zaki. Boleh dilanjutkan Zaki? Motor Yang ya. terkait motor. Apakah motornya ditemukan tadi di daerah dalam pagar atau di luar pagar klinik? Mm-mm. Oke, baik. Terkait penemuan motor milik Sutrimo, memang berdasarkan informasi yang saya terima, tadi malam itu saksi mengatakan bahwa motor berada di area halaman klinik. Jadi tepat di balik pagar dan tidak di pinggir jalan gitu ya. Jadi dalam kondisi pagar yang tertutup. Dan memang motor itu terletak tidak jauh dari jenazah Sutrimo ditemukan pada Kamis minggu lalu, tepatnya pada Kamis malam. Begitu, Vivian dan Anggita. Oke, berarti memang apa namanya motor dengan korban itu nggak jauh gitu ya, sama-sama di halaman gitu ya, Zaki. Betul. Kalau tadi Zaki kan bilang gerbangnya sama tertutup nih ya. Terus kalau di sebelum apa mungkin korban yang ditemukan itu apa hari-hari Beberapa hari biasa, sebelum. beberapa hari sebelumnya itu memang tertutup atau terbuka sih, Zaki? Iya, jadi memang cukup sulit ya mencari saksi mata di sekitar lokasi karena memang kebetulan tempat klinik Morden ini sebenarnya daerah pelintasan saja, di mana kanan kirinya itu cukup sepi, yang mana di sebelah kanannya itu rumah kosong dan di sebelah kirinya itu warung yang memang kebetulan pemilik warung itu jarang berkeliaran atau jarang berada di luar ruangan. Nah, maka dari itu ketika saya coba tanya atau mendalami terkait apakah memang mengenal Sutrimo atau tidak, mereka menjawab tidak tahu. Kemudian ketika saya tanya saksi tadi yang merupakan juru parkir, dia juga mengatakan tidak kenal dengan Sutrimo, bahkan
Mungkin dia merasa tidak pernah melihat Sutrimo ini di klinik tersebut. Tapi memang berdasarkan pengakuan dia, Sutrimo ini pada hari kejadian itu kemungkinan hanya sendiri di klinik tersebut, tapi ketika ditemukan tidak bernyawa atau tidak sadarkan diri, memang banyak orang dari mana-mana, sehingga dia tidak tahu apakah itu memang orang dari dalam klinik kah, atau orang dari pinggir jalan kah, atau orang dari sekitar tempat kejadian perkara. Jadi memang sampai saat ini pun polisi belum bisa memberikan informasi pasti apakah memang Sutrimo sudah lama berada di klinik tersebut, bekerja sudah lama di sana, atau memang menetap di sana. Sampai saat ini saya juga masih menunggu konfirmasi pihak terkait, karena memang rencananya sore ini akan ada doorstop dengan Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan terkait hasil olah TKP. Dan mudah-mudahan ada sedikit titik terang apakah Sutrimo memang sebenarnya tinggal di sana atau memang kebetulan di hari itu kebetulan mampir di klinik tersebut. Begitu, Vivin dan Anggita. Oke, baik. Kemudian tadi kan Zaki mengatakan bahwa memang sekitaran TKP ini adalah jalanan pelintasan ya, jadi nggak terlalu ramai begitu orang yang lewat. Nah, tapi apakah ditemukan adanya CCTV di sekitaran klinik tersebut, Zaki? Baik, terkait CCTV, tadi saya juga sempat bertanya dengan beberapa warga. Mereka mengatakan bahwa mungkin kalau di sekitar klinik nyaris tidak ada CCTV yang mengarah ke sana ya. Mungkin kalaupun ada, itu letaknya ada di pertigaan lampu merah yang letaknya sekitar 200 atau 300 meter dari tempat kejadian perkara. Dan kalaupun ada, kemungkinan terhalang oleh pohon-pohon besar. Karena memang di jalan tersebut banyak pohon-pohon rindang yang kalau misalkan menyorot ke arah klinik pun kemungkinan besar kalau kata warga itu tidak terlalu terlihat. Dan kalau tadi saya lihat pun barang bukti yang dibawa oleh penyidik, karena kemarin malam sempat ada olah TKP oleh penyidik Polda Metro Jaya, itu tidak didapati adanya satupun CCTV yang dibawa. Dan tadi ketika keluar ruangan atau keluar dari klinik pun saya tidak melihat adanya CCTV yang dibawa dari klinik tersebut. Yang ada hanya beberapa barang yang memang sebelumnya telah ditemukan pada olah TKP di hari Minggu malam. Begitu, Fitin dan Anggita. Oke Zaki, bagaimana sih keterangan dari warga atau dari ketua RT mungkin, apakah ada yang melihat aktivitas mencurigakan gitu sesaat sebelum waktu tewasnya Sutrimo ini? Baik, terkait keterangan warga, sebenarnya Ketua RT kemarin sempat berbicara kepada awak media bahwa memang dirinya eh, tidak terlalu mengetahui terkait kronologi meninggalnya Sutrimo sendiri. Karena ketika dia tiba di klinik berdasarkan informasi yang dia terima dari grup WhatsApp warga, itu dia hanya mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang pingsan di halaman klinik. Jadi tanpa terlalu memikirkan panjang, eh, ketua RT tersebut yang bernama Bu Ima tidak terlalu mengurusi terkait adanya orang pingsan, karena ketika dia tiba di TKP itu kebetulan Sutrimo sudah dibawa ke rumah sakit. Namun ketika beberapa hari setelahnya pada minggu malam saja ditemui wartawan, dia baru baru mengetahui bahwa Sutrimo itu ternyata meninggal dunia. Nah, terkait aktivitas Sutrimo di dalam klinik tersebut, Ima juga kurang mengetahui karena memang klinik tersebut kebetulan sudah tidak aktif mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dan memang hal ini juga diperkuat oleh juru parkir tadi yang saya ajak bicara, bahwa ya setidaknya dia sudah tidak pernah memarkirkan konsumen-konsumen klinik itu lebih dari 1 tahun. Jadi memang aktivitas di klinik Morden itu hampir tidak ada yang terekam dalam 1 tahun terakhir. Seperti itu, Fitin dan Anggita. Oke, apakah sudah ada keterangan dari polisi nih Zaki terkait status korban sebagai penjaga rumah ex Jampitsus Febri? Baik, nah tadi memang awak media sempat bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang kebetulan ditemui oleh awak media di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, yang mana Kabid Humas bilang bahwa terkait hal itu masih perlu didalami dan dia tidak mau mendahului penyidikan yang dilakukan oleh para penyelidik. Maka dari itu Kabid Humas meminta waktu terkait apakah betul Sutrimo itu merupakan ex kepala rumah tangga Jampitsus Febri Adiansyah, dan mungkin sore nanti ketika memang betul ada doorstop di Polres Metro Jakarta Selatan, kami awak media akan lebih mendalami apakah betul adanya dugaan bahwa Sutrimo ini adalah ex kepala rumah tangga dari Febri Adiansyah, begitu Febri dan kita. Oke, Oke, baik. Terima terima kasih kasih. banyak Zaki atas laporannya. Selamat kembali bertugas Zaki. Selamat sore. Terima kasih Zaki.
Oke, itu dia tadi ya laporan dari Mm-mm, Zaki yang memang betul. sudah menyambangi TKP gitu. TKP. Nah, polisi juga sudah melakukan olah TKP gitu, Vivian, hari ini, dan berlangsung selama 1,5 jam gitu. Nah, nanti sore akan ada update lagi dari Polres Jaksel terkait hasil olah TKP yang hari ini dilakukan gitu. Iya, dan kita tidak hanya akan berbincang dengan Zaki saja, tapi di sini kita juga sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia. Di sini ada Bapak Thomas Sunario. Halo, selamat sore Pak Thomas. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Thomas, di studio Suara ada saya saya. kedengaran? Ya, sudah Terdengar, terdengar Pak. Pak Thomas. Iya. Oke, ya. Di studio ada saya Vivian dan juga Anggita. Pak. Pak Thomas, Ya. Pak, korban Ya, Mbak. ini kan ditemukan di halaman sebuah klinik ya, yang memang diketahui tuh sudah lama tidak beroperasi, bahkan tadi kurang lebih 1 tahun. Nah, pria ini juga diduga sebagai penjaga rumah ex Jampitsus yang sekarang nih ditahan di rutan KPK gitu. Bagaimana Bapak sendiri nih melihat insiden ini dari sudut pandang tentunya kriminolog, Pak? Ya, sebelum terjadi kematian saudara Sutrimo ini ya, kita kan disuguhi ya sesuatu tontonan dari penegak hukum ya, polisi ya, jaksa, di mana ada katakanlah oknum ya, barangkali itu yang melakukan korupsi ya. Dan ini masyarakat kita sudah disuguhi ya berbagai macam opini ya, sehingga siapapun bisa memberikan pandangan-pandangan ya dari kacamatanya masing-masing. Nah, saya melihat ya, kalau dilihat dari segi kejahatan korupsi yang dituduhkan kepada Jampitsus ya, tuduhannya kan sekarang melakukan korupsi dan pencucian uang ya, yang juga melibatkan ya masa-masa lalu itu ya, adanya korupsi di batubara ya, Asabri, lalu batu pabrik yang di Cilegon ya, tentunya ini bisa disebut sebagai suatu kejahatan terorganisasi ya, yang melibatkan beberapa orang ya. Nah, biasanya dia juga cenderung untuk menghilangkan ya apapun yang dianggap nanti bisa ya membuka latar belakang atau siapa-siapa saja yang terkait ya. Nah, ini terlepas dari kemudian nanti diketahui sebab kematian dan sebagainya, ini bisa saja secara kriminologi ini juga disebut upaya untuk menghilangkan barang bukti sehingga kejahatan terorganisasi itu tidak terkuak siapa latar belakang yang peran-peran aktor-aktor intelektualnya terbongkar. Jadi biasanya yang dituduh pertama itu adalah eksekutor di lapangan. Ya. Nah, itu sementara. Oke, Pak Thomas, terkait klinik estetika yang menjadi TKP ini sudah lama tutup. Plafonnya jebol, namun lampu halamannya tetap menyala nih Pak, dan motor korban terparkir di sana. Mengapa pelaku kejahatan memilih tempat yang terbengkalai seperti ini gitu Pak? Pola perilaku apa yang biasanya melatar belakangi pemilihan lokasi? Ya, pertama bahwa lokasi itu dianggap bisa menutupi ya, atau kemungkinan ada yang bisa melihat ya, dan kalau ini dilihat sebagai klinik yang sudah tidak beroperasi ya, kemungkinan di situ orang lebih sepi ya, yang itu yang kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan kedua, apakah memang ada dugaan ya bahwa korban ini berusaha pergi ke rumah sakit ya, tentunya klinik, padahal klinik itu sudah ditutup ya. Ya, intinya adalah untuk menghilangkan bahwa tersangka ini bisa ditanya lebih banyak tentang saksi-saksinya dia, karena dia di sini kan secara sudah dikatakan bahwa dia adalah kepala rumah tangga ya, dari Jampitsus itu.
Oke, baik. Nah, kemudian, Pak Thomas nih, kalau mengingat posisi korban yang memang diduga sebagai, penjaga rumah kepala rumah tangga eks Jampitsus, kalau dalam analisis kriminalitas berbasis motif gitu nih, Pak, seberapa besar sih kemungkinan kematian di tempat terpencil ini terikat dengan profil pekerjaan korban, Pak? Iya, dia kan sebagai kepala rumah tangga ya, itu umumnya dia tahu apapun yang dilakukan di rumah itu, ya. Dan ini hanya analisa saya. Itu di rumah itu ada brankas, ya. Eh, yang brankas itu yang tersembunyi, ya, dan ketahuan baru polisi menyelidiki dan dengan cara paksa dikatakanlah dia dibongkar gitu ya, dan isinya kan yang sangat menakjubkan juga ya, ada uang, ada emas dan sini. Nah, tentunya juga saya tidak yakin kalau pembantu rumah apa kepala rumah tangga itu tidak mengetahui ya. Dan secara logika ya, logika sederhana aja ini, masa itu kan rumah Jampitsus ya, yang di rumahnya ada brankas yang dibuat oleh siapapun, kita nggak tahu, masa dia nggak tahu. Dan saya juga heran juga, masa di rumahnya ada brankas, ada harta segitu banyak, lalu pertanyaannya harta siapa gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama, dan kemudian nanti bisa dikembangkan itu adalah keahlian ya para penegak hukum ya, dan ini saya tidak tahu ini ya sejauh mana polisi ya yang mengembangkan kasus Jampitsus itu, karena sudah diserahkan ya kepada kejaksaan. Nah, tapi polisi masih bisa mencari fakta-fakta sebab-sebab kematian ini ya, latar belakang kedokteran ya, maupun latar belakang sosialnya. Saya kira polisi kalau masalah kematian ya ini punya keahlian ya, kecuali di dalam mengungkap korupsi, karena ini saling banyak tutup-menutupi. Oke Pak Thomas, langkah forensik apa yang menurut Bapak seharusnya menjadi prioritas dalam kasus seperti ini, Pak? Yang pertama adalah mendalami rekam jejak medis ya, riwayat pemesanan ambulan ya, serta titik awal ya dari lokasi penemuan korban ya. Nah, ini rekam jejak ini medis ini penting ya, dan sebab yang bisa menyatakan apakah kematian korban itu wajar ya secara kedokteran ya, atau secara medis, atau ada kekerasan ya, atau ada penggunaan bahan-bahan yang mematikan ya, racun misalnya ya, ini, ataupun suntikan ya, itu yang bisa mengetahui adalah dokter. Nah, Pak Thomas, kalau dari analisis Bapak sendiri, memangnya seberapa besar sih Pak kemungkinan Sutrimo ini sudah meninggal di lokasi lain, baru ditempatkan di klinik yang terbengkalai itu, Pak? Kalau secara medis yang saya ketahui itu, dokter bisa menentukan sebab-sebab kematian itu, paling tidak kalau bisa dia ketemukan mayatnya ya, itu bisa paling jauh 9 jam kemudian atau sebelumnya. Oke. Oke, Pak Thomas, dari fakta yang telah terungkap sejauh ini, Pak, apakah bisa dianggap sebagai adanya pesan simbolik dalam tewasnya Pak Sutrimo ini? Pesan simbolik bagaimana? Mungkin sebagai apa namanya, penjaga rumah eks Jampitsus itu, Pak. Ya, dengan kaitannya dengan apa namanya, penanganan kasus korupsi. Iya, pesan simbolik ini bisa saja. Jadi jangan coba-coba juga ikut mencampuri ya orang yang tahu, lalu menjadi orang yang sukarela mengatakan tanpa ada pengawalan tertentu ya. Ini kan bisa saja sekarang ini
rekayasanya dia matinya tidak diketahui, dia datang sendiri ke klinik ya. Dan ini kan kalau kita kembali kepada masa lalu kan kasus Verdi Sambo ya. Verdi Sambo kan pertama kali hanya dikatakan itu tembak menembak antara pengawal istrinya ya. Dan karena istrinya itu dilecehkan oleh korban, dan ini kan menurut saya sih nggak masuk akal ya. Masa seorang prajurit mau masuk ke kamar istri jenderal ya. Nah ini juga yang di sini juga semacam simbol awas ya. Jangan coba-coba membuka kasus ini pada orang-orang yang tertentu ya. Ini simboliknya demikian. Oke, baik. Nah, saya penasaran Pak, tadi kalau tidak salah Pak Thomas sendiri mengatakan jasad itu bisa diperiksa 9 jam setelah kematian, begitu ya Pak? Apakah Ya. itu betul? Nah, tapi ini kan olah TKP itu baru dilakukan 3 hari setelahnya nih Pak. Berarti ini Ya. apakah masih bisa nggak Pak untuk tetap diselidiki mungkin dari pihak dokter sendiri untuk mungkin mengetahui penyebab dari kematiannya setelah bahkan sudah 3 hari ditemukan begitu? Bisa, itu yang 9 jam tadi kalau belum dibedah, belum diotopsi ya. Jadi nanti setelah diotopsi ya ada bagian-bagian tertentu yang sedikit diambil gitu, dianalisa. Itu dokter bisa menjelaskan sebab kematiannya ya. Apakah karena kekerasan ya, apakah karena dia kematian wajar ya, atau ada racun dan sebagainya. Tapi ini perlu otopsi ya, bedah mayat istilahnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Thomas atas informasinya, sudah ngobrol-ngobrol di obrolan newsroom sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Thomas. Terima kasih Sehat Pak Thomas. selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi Itu kurang tadi lebih seperti itu ya. Kalau dari Pak Thomas kriminolog, sendiri, dari kriminolog dari Pak Thomas memang ya secara logika awamnya masyarakat pasti kalau misalnya ada upaya untuk membungkam atau apa ya ini bisa Betul. jadi salah satu hal yang wajar kali ya mungkin, bahkan untuk ya terjadi. mungkin saja gitu kan ada pesan-pesan yang mungkin tersembunyi itu tadi ya Via. Betul. Terus kalau dari apa namanya Zaki juga nanti jam berapa ya? Belum ada jamnya. Pukul 5 ya tadi Pukul ya. 5 ya tadi mau akan ada Doorstop juga. doorstop tentang olah TKP yang dilakukan oleh polisi hari ini di TKP gitu. Betul ya, mungkin kita harus tunggu Tungguin. gimana update-nya juga kali ya. Semoga sih betul-betul hasil dari olah TKP. Kurang lebih tadi baru 1,5 jam ya olah TKP-nya dilaksanakan, dan olah TKP ini dilaksanakan 3 hari setelah jenazah korban ditemukan begitu. Betul. Oke, jadi kita sama-sama tunggu bagaimana update-nya gitu. Dan sebelum kita akhiri obrolan newsroom sore hari ini, kita juga mau ajak nih sahabat kompas.com untuk berdonasi. Seperti tahun-tahun biasanya jelang HUT kompas.com kita punya jagat literasi. Karena setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Betul. Dan bersama ekspedisi Kata ke Nyata 2026, sahabat kompas.com nih bisa bantu untuk menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia, tentunya melalui donasi gitu. Betul, karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka. Nah, Yuk makanya, ikut berdonasi dengan cara scan QR yang ada di poster ini di layar handphone sahabat kompas.com dan atau kunjungi link donasi yang ada di deskripsi video. Yes, hari link di ini. description box di bawah Yes. ini. Tinggal klik aja, ikutin step-stepnya gitu. Betul, scan QR-nya pakai kamera. Pakai kamera HP bisa. Oke, jadi Oke. itu dulu aja kali ya di Betul. obrolan newsroom kita sore hari ini. Untuk update-update-nya jangan lupa untuk pantengin terus, tentunya hanya di kompas.com atau di seluruh media sosial kita. Ada di mana Kak? Ada di Facebook, Instagram, X, TikTok atau di YouTube. Jangan lupa untuk Saksikan obrolan newsroom Yes. setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube-nya kompas.com. Saya Gita Fianini. Saya Servina Vivien beserta seluruh tim yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga,
sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp kompas.com sekarang.